Oke, jadi gini guys, eh udah pipit gua. Jadi begini, gua mau nanya lah, pertanyaan, terutama buat driver-driver yang senior gitu. Saya sebagai yang baru sebulan narik gokar, mau tanya kalau boleh. Jadi mohon pencerahannya. Jadi pertama, kenapa kalau misalkan kita cancel itu karena karena penumpang nggak ada, performa kita yang turun gitu. Nah kan waktu itu gini, ceritanya gini, kondisinya gue dapet order estafet, tidak kelar, nganterin customer yang sebelumnya, langsung menuju customer berikutnya dong. Nah, setelah di titik jemput, gue konfirmasi dong, gue udah di maksudnya posisi udah di titik gitu, geser udah sesuai titik, terus gue konfirmasi baik lewat message terus nggak dibalas, terus gue telepon. Nih waktu terima konfirmasi, waktu terima order juga, gue udah ini, maksudnya waktu terima order estafet kan masih nganterin kan posisinya kan, udah dekat tujuan dari customer sebelumnya gitu. Terus datang, nah dari situ nggak lama gue udah kekirim pesan cepat memang, akhirnya yang mohon tunggu saya sedang mengantarkan customer yang sebelumnya gitu kan. Terus udah udah menuju, udah selesai, gue selesai hasil berikutnya, terus gue konfirmasi lagi, gue kasih pesan lagi, oke OTW gitu kan, ada di pesan cepatnya Gokar. Terus sampai situ nggak balas tuh, gue sampai menuju titik titik jemput customer berikutnya juga nggak aja, nggak ada gitu. Telepon dong, gue telepon ternyata dia udah pakai yang lain. Maksudnya yang gue tebak customer itu mantan calon customer mungkin lebih tepat ya. Eh, dia buka beberapa aplikasi, mana yang cepat itu yang diambil gitu, itu yang dipakai. Nah yang satu lagi Gokar ini mungkin dia dijemput sama Grab atau InDriver atau Maxim atau sebut yang lain lah. Terus nah Gokar ini kan dapetnya di gue, waktu itu gue pakai Autobit, jadi gue nggak terima tolak lagi. Kalau seingat gue pakai Autobit, jadi langsung gue terima gitu. Udah gitu, eh, gue telepon dia bilang dia udah berangkat. Nah terus kan ada waktu tuh, gue mesti mesti nunggu waktu sekian menit, kalau nggak salah 10 15 menit itu pak, baru bisa gue cancel gitu, karena customer nggak ada. Maksud gue, setelah waktu itu gue berhasil cancel, customer nggak ada, kenapa jadi performa gue yang turun ya, sedangkan di situ kan satu bensin gue udah menuju situ habis, terus udah kepake, terus waktu gue kebuang 10 sampai 15 menit untuk nunggu customer itu. Terus kenapa customernya yang nggak ada, kenapa performa gue yang turun ya? Kira-kira kenapa gitu? Siapa tahu driver senior punya jawaban gitu. Sebelum akhirnya nanti akan gue rangkum, gue akan ajukan ke Gojek. Gojek ya. Terus ini salah satu pertanyaan-pertanyaan gue aja ya gitu, selama sebulan gue narik Gokar. Terus eh oh iya, kalau misalkan nih customer kan
biasanya kalau lewat tol kan misalkan pakai kartu driver gitu, kartu e-money, itu e-tolnya driver. Nah, itu kan mesti eh, diminta bilnya waktu selesai order kan, menyelesaikan order kan, saat menyelesaikan perjalanan gitu. Dimasukin baru bisa dimasukin. Jadi kemarin tuh ada kondisi gini. Ya, waktu itu gue nganterin ke suatu daerah lah. Tolnya itu 22.500. Nah, gue selesai nganterin, gue udah bilang, tolnya 22.500 ya bu ya. Gue ada rekaman, pakai, soalnya udah pakai dashcam ini. Jadi gue punya punya dashcam untuk depan, belakang, sama kabin. Dan gue akan menjaga privasi penumpang kalau gue ya. Jadi kayaknya sampai sekarang belum kepikiran untuk eh, mengambil rekaman yang ada wajah penumpangnya gitu. Mungkin ada sebagian yang suaranya dapat terekam, cuman ya nggak bakalan ketebak juga gitu itu siapa gitu. Tahu misalkan orangnya udah setuju kita bikin konten, ya baru gua akan publish gitu rekamannya. Jadi kalau yang gua publish selama ini yang gua doang gitu kebanyakan, yang pas gua narik apa segala macem. Nah jadi gua waktu nganterin, selesai nganterin, gue bilang itu terus gue masukin, menyelesaikan orderan, apakah anda mau menagih biaya tambahan gitu kan. Pilihannya kan parkir sama tol. Tolnya gue masukin 22.500. Waktu masukin gue udah ngomong 22.500 tolnya, iya. Terus situ udah selesai. Nah, nggak lama setelah gue jalan, memang ada pesan dari ibunya. Sayangnya pesannya udah tenggelam ya. Karena gue sempat juga udah sempat ganti device. Cuman mungkin kalau eh, dari Gojek, kayaknya Gojek pusat bisa buka ya historinya. Di situ ibunya, setelah gue jalan berapa menit, ibunya nanya, uang tolnya udah dimasukin belum gitu. Gue bilang udah dimasukin ke bilnya gitu, ketagihannya ibu. Terus udah tuh dari situ kan gue memutuskan untuk istirahat dulu dong. Pokoknya gue udah kasih tahu bil, tolnya udah beres lah. Rekamannya ada semua kecuali kecuali chat yang itu. Waktu ibunya turun ada rekamannya gue juga tuh. Terus eh ini kan habis nganterin ibu, udah masukin, udah kelar menyelesaikan order, terus gue jalan, terus dapet chatnya, terus gue jelasin udah dimasukin di billnya juga. Nah bukti chat itu yang gue bilang nggak ada tuh sama ibu chat terakhirnya. Terus udah gue memutuskan untuk istirahat tuh gue lupa istirahat di daerah mana. Jadi otomatis gue nonaktif kan, gue offline. Nah kelar gue istirahat gue online lagi dong. Begitu gue online, anda mendapatkan tips gitu, 22.500. eh udah, kok ada ini. Gue lihat tagihan tagihan ibu yang tadi, tipnya cuma 5.000. Terus uang pengganti, ini kan uang pengganti tol nih kan, parkir kan, 22.500. Kalau tips masuk seharusnya yang bukan 5.000 dong. Kalau misalkan dua kali masuk harusnya, kalau gue sih mikirnya jadi 27.500, karena 5.000 tambah 22.500. Gue cek, loh nggak ada nih di riwayat order gitu kan, nggak ada di dianya. Yang perjalanan tentang dia yang selesai kapan, mulai kapan, mulai jemput kapan, terus selesaikan order kapan gitu kan ada.
kan ketahuan semua biayanya berapa. Terus di situ gue liat nggak ada. Gue mikirnya udah ditarik kali. Itu hari Sabtu, minggunya gue libur, ambil libur. Hari Seninnya gue dapet telepon, itu lagi ngantar penumpang ke daerah Keramat Jati. Dapet telepon dari Gojek. Nah gue kan kalau lagi ngantar penumpang, kalau nerima telepon saat gue punya lagi nyetir apa segala macam gitu, apalagi lagi nganterin penumpang, akan terkesan jadi jutek gitu. Mungkin gua yang nelpon ini dari Gojek gitu. Gua awalnya kan nomornya customer service-nya Gojek sih gue save gitu. Cuman kemarin tuh di 021 1500 berapa gitu, gue lupa. Ntar gue cek dulu. Berapa ya? Oh nggak ada lagi di sini. Nelponnya kemana ya? Resend 1635 satu. Yesterday 31 ya. Oh iya nih kayaknya nih. 021 508 4909. Nah, dia bilang namanya perlu sebutin lah, nggak usah lah ya. Saya ini dari Gojek. Oh, perkenalkan saya. Nah, gue kira kan, gue waktu itu masih belum jelas kalau itu dari Gojek. Dan dari sales-sales kartu kredit, asuransi. Kan banyak juga yang nelfon gue. Terus, Mas langsung aja bisa nggak, saya lagi nyetir gitu. Gue pakai handsfree ya, pakai speakerphone itu. Kan pakai speakerphone. Customer otomatis dengar. Dia nanya, eh ada laporan dari ibu ini. Kenapa bapak minta tol lagi? Eh, setelah kenapa, gue lupa kata-katanya gimana kemarin, tapi ada rekamannya. Kenapa udah di input terus minta tol lagi? Gue bilang, gue nggak minta, gue nggak pernah minta. Gue itu cuman uh, nginput waktu nyelesain orderan, udah itu doang, nggak minta apa-apa lagi. Bahkan kalau kalau Gojek mau mau investigasi, bisa dilihat rekaman order gue. Kalau mau rekaman dashcam gue bisa kasih gitu. Untuk kabin gue bisa kasih. Kebetulan gue kan semuanya bisa ngambil suara ya, maksudnya untuk kamera yang depan belakang sama yang kabin tetap bisa ngambil suara gitu. Nggak cuma rekaman rekaman ini doang, nggak rekaman videonya doang, audionya juga gitu. Nah, eh, di situ gue bingung, loh kok jadi gue yang ngambil gitu. Gue di seakan-akan gue sih nangkepnya gue jadi seakan-akan minta, padahal enggak. Ya, gue nginput di situ doang, udah nggak minta. Bahkan setelah ibunya chat, nah masalahnya bukti chatnya ini udah tenggelam. Iya, gue sih mikirnya harusnya di Gojek ada historinya gitu. Gue minta apa enggak chatnya gitu. Atau ada, kalau bisa ada rekaman pembicaraan boleh juga, gue sih nggak takut gitu. Cuman dari situ gue nggak ada minta. Udah gitu, dari telepon, akhirnya gini, kan gue jelasin semuanya kan. Gue jelasin kalau nggak salah yang masalah tips, ada notifikasi tips masuk juga gue jelasin. Terus gue jelasin waktu di tagihan ibu itu, di order ibu itu juga nggak tercantum.
Bahkan gue bisa kasih screenshotnya, itu cuma ada tips 5.000 sama uang pengganti gitu. Ya 5.000 anggaplah dari apartemennya, parkirnya, kalau gitu. Kalau mau diambil juga nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa gue jadi dituduh minta uang tambahan selain selain yang sudah di ini ya, maksud gue, ih, soalnya itu kan kejadian Sabtu, terus gue ditelepon dari Gojek itu hari Senin, itu sama sore lah. Terus Selasanya gue baru dapat notifikasi kalau gue dapat peringatan tentang hal itu, dengan ancaman kalau misalkan gue mengulanginya lagi sekali lagi, insentif akan dihilangkan selama 3 hari. Sebentar dulu, gue bilang, ini bukan insentif hilang 3 hari, ini masalah gue dituduh hal yang nggak gue nggak gue lakukan, gue nggak minta. Nah, kalau dari rekan-rekan driver yang udah duluan gitu gimana? Nggak, kalau misalkan ada kesalahan, ya mungkin kesalahan di sistem gitu, di aplikasi, atau mungkin ibunya masih baru baru pakai Gokar, yang ya gue nggak tahu ya masalahnya kenapa jadi gue gitu. Sedangkan waktu ibunya chat, gue bilang gue udah gue masukin di dalam tagihan tadi sekalian waktu selesai order, waktunya menyelesaikan perjalanan. Sayangnya bukti chat itu nggak ada. Tapi rekaman waktu kalau misalkan Gojek ada mau mau rekaman fullnya gitu, dari mulai naik sampai turun, bahkan sampai gue selesai eh, bahkan sampai gue istirahat atau selesai selesai narik hari itu, gue ada semua. Tapi kenapa jadi gue dituduh ya? Kemarin banding juga, gue nggak tahu nih kalau hal itu yang bermasalah lagi, yang gue dapat peringatan tentang yang itu karena udah kelar. Gue tanya, ini masalah yang mana ya, begitu dapat peringatan tuh, ini masalah yang mana gitu waktu banding. Terus gue nanya, ini tolong penjelasan detailnya gitu. Terus gue pikir, oh, masalah yang itu kali ya. Nggak lama gue mau kirim email sama bukti-bukti, banding ditolak. Anjir, dari mulai gue banding sampai ditolak cuma 6 menit tanpa ada penjelasan. Ya gue kan perlu tahu nih customer yang mana nih. Waktu gue dapat notifikasi, dapat peringatan, itu gue nggak dikasih tahu customer yang mana. Ya kan gue nggak cuma satu hari itu, banyak gitu loh. Kalau misalkan customer yang lain juga, ya tinggal diminta. Oh ya, satu lagi, waktu nelpon itu akhirnya gini, gue bilang sama masnya, oh masnya kan bilang, kalau misalkan saya dipotong dari saldo gue gimana? Gue bilang, nggak apa-apa, asal gini dicek dulu, kalau misalkan ada double nggak apa-apa dipotong. Terus eh, kalau misalkan nggak ada, ya kan lumayan tuh 22.500 sih, jangan jangan main potong-potong dulu gitu. Nggak, tapi kalau memang double ya nggak apa-apa potong. Nah, setelah telepon itu malamnya gue cek histori transaksi, gue cek, nyata benar dari ibu itu ngasih tips lagi 22.500. Cuman masalahnya, kenapa nggak dimasukin ke rekap ordernya dia ya? Kenapa nggak di tipsnya jadi double
jadi jumlahin 27.500. Kenapa cuma 5.000 gitu? Ya gue taunya berarti ada order history. Ya gue kan nggak ngitung berapa ya, pokoknya segitu aja gue sehari itu. Baru gue dapat berapa, namanya pakai autobid gue kan nggak mungkin juga perhitungin dulu, oh 30.000 tolak, 20.000 tolak, kan enggak. Autobid tuh masuk 12.500 dapat, masuk gitu loh. Gue langsung gue terima, gue nggak nolak lah. Terus malamnya gue cek, akhirnya gue lihat ada manual adjustment kan, 22.500. Gue cek lagi, cek. Oh, ternyata iya benar. Tapi masalahnya tips itu, eh, jadi gue selesaikan orderan jam sekitar 7.15 apa 7.15 apa 8.15, lupa gue. 8.15, eh lupa. Pokoknya antara selesai order sama tips datang itu, tips yang 22.500, bukan yang 5.000 ya. Kalau yang selesai order sama tips yang 5.000, itu bedanya cuma sekian, 1 menit kalau atau 2 menit, nah sama. Tapi dibanding tips yang 22.500, itu bedanya 6 menit sama gue selesaikan orderan. Nah 6 menit gue setelah berangkat dari rumah ibu itu, gue nggak tahu mana posisinya. Jadi kemungkinan gue udah sampai di tempat gue ngaso, terus gue offline, baru ibunya kirim. Jadi begitu gue kan istirahat bisa setengah jam, itu gue nyalain, loh, kok ada. Lalu masalahnya gue begitu gue cek di rekap order ibunya, kenapa nggak ada, atau masuk ke saldo gue nggak minta, gue ikutin prosedur. Kenapa jadi gue yang dapat peringatan? Maksud gue gini, kalau memang kita mau teliti gue disalahin, kenapa nggak dicek dari history transaksinya dompet, dibalikin juga dong customernya dong. Maksud gue nggak perlu dimarahin, customernya nggak perlu dimarahin, cuman jangan jadi gue yang kena imbas gitu, kena peringatan. Gimana sih rasanya dikasih peringatan untuk hal yang lu nggak lakuin gitu, kan begitu. Ya gue di Gokar kan katanya mitra, kalau mitra harusnya sebanding dong, simbiosis mutualismenya ada dong. Tadi malam sama tadi siang, kalau tadi pagi, gue udah berapa kali nge-mention Gojek gitu. Oh, gue nanya, kemarin gue mention Gojek, oh gue bilang gini, masa Gojek masalah hal sepele gitu mesti dikasih tahu sih, gue bilang. Ya, ya iyalah, maksud gue, iya, banding 6 menit ditolak, gila, gue bilang. Wah, terus lu kasih ini juga nggak detail gitu, kasih kasih peringatan juga nggak detail, cuman kasusnya ini nih. Coba gue tanya, atas order yang mana, nggak dikasih tahu kan, nggak dikasih tahu. Karena ini bisa jadi lobang buat customer customer jahat iseng. Ya kita kan nggak bisa jamin customer semua baik, apa semua customer Gojek verifikasi KTP dulu, kan nggak. Bisa aja nih, misalkan dia di blacklist sama nomor ini, dia bisa pakai nomor lain, ke nomor lain, bisa kan. Email tinggal bikin itu, cuman gara-gara nggak suka sama satu driver kan bisa aja. Nah, itu salah satu efeknya kan itu. Makanya ngeri nih.
ya kan gue bisa aja nih naik ke orang satu orang nih, nah ntar kebetulan gue bisa naik orang itu lagi, ini gue gak suka. Gue kira tik 2 kali, terus gue telepon Gojek, pak itu kok drivernya minta lagi ya, ada drivernya nggak minta, bisa aja gitu. Coba kalau dari senior senior pernah ngalamin gitu nggak, maksudnya melak dikasih teguran gitu, peringatan untuk hal-hal yang lu nggak lakuin sebenarnya. Problemnya adalah gini, gue udah tadi malam tuh gue udah langsung kirim email tentang screenshot rekap order ibunya, yang gue bilang tipsnya cuma 5.000, sama video waktu ibu itu turun ke Gojek, cuman ke Gojek, karena gue berkaitan sama itu ya, makanya gue nggak sebarin. Atau dari Gojek nih, kalau kalau nonton, tolong dong kasih kasih tanggapan gitu, kasih solusi. Maksud gue ini salah satu black hole yang kemungkinan bisa berbahaya buat driver gitu. Makanya mana ya, kesel sih gua, kesel. Sampai sebenarnya tadi hari ini tuh gue rencana udah datengin kantornya Gojek, cuma gue pikir-pikir, ntar dulu deh, ini gue masih ngurusin yang lain juga, karena gue kan punya kerjaan-kerjaan freelance yang lain gitu, dan kerjaan project-project pribadi juga yang lain gitu. Jadi nggak cuma narik doang. Ntar dulu gua atau kalau misalkan udah pasti nih, oh begini loh cara komplain driver, kalau kok driver udah komplain tuh begini caranya. Semalam gue liat butuh bantuan gitu di aplikasi, butuh bantuan, ih cek, kok kayaknya nggak ada butuh bantuan ngomong dengan customer service, itu nggak ada. Jadi itu cuman FAQ gitu doang. Ya gimana, maksud gua bagus, udah bagus sebenarnya, cuman ya kalau kayak begini, masa anda kayak Gojek jadi kayak aplikator yang cuma dengerin satu pihak, gara-gara yang satu pihak itu bayar. Kita kan berkorban lewat, kita juga kan kasih kasih servis pakai mobil sendiri nih, bensin sendiri, tenaga sendiri juga, gitu maksudnya. Minimal mediasi adalah didengar lah dua belah pihak gitu. Gue nggak kesel sama customernya, cuman gue kesel, ini kenapa kesannya Gojek kayak mendengarkan customer doang gitu, kenapa drivernya nggak didengarkan. Kayak waktu kemarin ada rating masalah problem itu, gue kasih bintang 1. Ya gimana ya, aduh, kesel gue sampai sekarang, kesel. Terus terang gue nggak berani, ini kan buat gue kan salah satu pekerjaan pelayanan nih, jasa jasa melayani. Gue nggak berani macem-macem, karena gue di macem-macemnya juga nggak suka, makanya gue nggak mau macem-macem. Nggak, tadi gini, mungkin nih kalau misalkan istilah orang zaman dulu, ya masih untung lu peringatan lah. Bentar nih, mana peringatan, iya peringatan, cuma saya gue diperingati untuk hal yang gak gue lakukan, gimana dong. Terus ada ancaman kalau ngulangin untuk kedua kalinya, insentif gue dikurangi. Lo kok pakai diancam, gue langsung masuk pelanggaran tingkat 2 lagi. Nggak ada manas-manas aja nih, pelanggaran tingkat 1 nggak ada, langsung ke tingkat 2, buset, enak bener. Kok kayaknya
ayolah, jangan jangan kayak nggak menghargai lah. Gojek juga kan menyediakan GoFleet Armada gitu, kan minta bayaran juga 175 sehari, tergantung armadanya lagi. Iya kan, lah gua mau mobil sendiri, iya gua akuin ini mobil tua. Kalau misalkan di ini ntar gue bisa putus mitra karena mobilnya udah ketuaan gitu, nggak mau. Lah yang seleksi kan siapa, yang terima siapa? Gue kan cuma apply, diterima ya gue jalanin aja dengan tanggung jawab. Ya kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Grab sampai sekarang gue nggak diterima gara-gara persyaratan mobil. Ya nggak apa-apa. Terus selama ini nggak ada yang komplain kok. Customer gue masalah masalah mobil nyaman-nyaman aja. Masih sehat mobil gue. Berani jamin gue. Emang mobil baru dijamin lebih sehat? Enggak juga. Enggak. Itu loh maksud gue. Maksud gue mulu ya. Lu ngerti lah maksud gue ya, kesel. Kesel gue nih. Tapi kalau driver-driver yang lain gitu yang mungkin udah memakan asam garam dunia per driver onlinean gitu. Apa ya bahasanya, apa, taksi online gitu, driver taksi online atau driver driver lainnya yang mungkin pemula juga atau punya pengalaman sama gitu, boleh dong tolong kasih masukan gitu, kasih pencerahan gimana, terutama Gojek nih kalau nonton nih, tolonglah kasih gua kesempatan lah, kasih kasih driver driver itu kesempatan yang minimal yang proper lah. Masa lu kasih peringatan kagak ada tedeng ngali-ngali nih tentang hal apa? Maksudnya oke, tentang hal gue mau minta lebih, cuman kan dari customer yang mana, terus kasusnya dari gue nganterin mana ke mana gitu, kan itu pasti ada. Terus kedua, gue kan nggak meminta lebih, minimal lo minta bukti dong. Lo kan nggak minta bukti. Nah, itu mas-mas yang nelpon, kenapa bapak minta lagi ya? Loh, bentar nih, gue nggak minta lagi, gue nggak mau videonya Gojek, gue bisa kasih. Mau rekapannya ada, Gojek juga bisa lihat. Cuman history chatnya doang, nggak ada gua. Tapi harusnya kalau Gojek punya 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 sistem lock yang lengkap mungkin bisa kali. Harusnya ya, kayak gitu-gituan kan bukan privacy ya, bukan sesuatu yang privacy banget lah, obrolan antara driver sama ini. Harusnya kan Gojek udah tetap bisa lihat isinya, tetap bisa ngawasin isinya harusnya ya. Mungkin kalau udah chat pribadi ya beda, tapi ini kan dalam aplikasi, jadi se, 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 se pemahaman gue ya, Gojek harus bisa mengawasi siapa tahu ada kata-kata kotor segala macam gitu dari driver yang nggak sopan atau dari customer yang nggak sopan, kan bisa di capture, bisa jadiin bukti. Ini pakai tenggelam lagi. Ya udah lah gitu dulu ya, jadi ya gitu aja dah, masih kesel gua. Dah, salam supir.